Pernah lihat meme ini? Sangat relatable ya. Kira-kira kenapa kejadian kayak gitu sering banget terjadi sampai bisa jadi meme? Aku akan coba ngejelasin buat para klien dari sisi freelancer-nya. Jadi buat freelancer yang lagi punya klien yang agak batu gitu ya, bisa aja nanti langsung kirimin videonya aja ya. Canda ya, semua klien baik kok. Tapi pertama-tama kalau kita ngeliat dari sisi klien, kira-kira kenapa nggak mau ngasih tahu harganya? Mungkin karena takut nanti bakal dimahalin segala macam ya. Di konteks ini biar simpel kita ngomongin produksi video aja ya. Tapi sebenarnya sama aja sih buat bidang jasa lain juga. Berdasarkan pengalamanku selama ini ya, pola yang aku lihat tuh klien kepengennya dengan satu pertanyaan, saya pengen bikin video vertikal 15 detik, harganya berapa? Dia pengennya dapat jawaban dari freelancer ini, sekian rupiah. Tapi cara kita memproduksi sesuatu kan nggak begitu ya. Bayangin misalnya kita sakit terus ke dokter deh ya. Kita bilang ke dokternya, dok saya sakit, perlu apa ya? Dokternya jawab, minum obat A, B, sama C ya. Dokternya nggak nanya sakitnya apa, simptomnya apa, udah berapa lama, segala macem lah pokoknya. Tapi bisa ngasih obat. Nah, itu malah serem kan? Kira-kira ini obatnya pas kan nih sama sakitnya kita? Dokter yang nggak tahu apa-apa main ngasih obat aja. Makanya biasa pasti skenario-nya nggak kayak gitu kan. Ditanya dari A sampai Z baru dikasih solusinya. Ini juga sama, pengen bikin video tapi belum ngasih tahu. Pengen bikin video seperti apa, stylenya gimana, buat siapa, deadline-nya kapan, dan lain-lain. Tapi udah kepengen tahu, cara bikin video misteri ini tuh harganya berapa? Mungkin nggak? Iya betul, nggak mungkin kan? Karena yang ditanya ini kemungkinan besar tuh videografer atau agensi atau apalah. Yang jelas bukan Cenaya yang bisa nebak isi pikiran yang nanya. Kalau ada videografer atau agensi yang bisa ngejawab budgetnya dengan satu pertanyaan itu aja, kayak malahan perlu hati-hati deh itu. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya sangat dimaklumi kok. Mungkin klien ini memang belum pernah produksi video sebelumnya. Karena yang kerjanya bikin beginian ya kan kita, si penjual jasa yang kerjanya bikin beginian. Jadi baiknya pihak penjual jasa alias freelancer di sini ya bisa menjelaskan baik-baik lah. Kalau dia tuh perlu tahu info lebih lanjut tentang video yang mau diproduksi sehingga bisa memberikan estimasi yang lebih tepat. Kalau perlu ceritainnya itu analogi dokter yang tadi. Karena buat para klien, percayalah, para freelancer ini, ya seenggaknya aku dan aku yakin banyak banget yang sama juga, pasti kepengennya tuh ya, setiap project yang mereka lakuin itu bisa masuk ke portfolio mereka. Jadi ya boro-boro dimahalin kan. Mereka pasti motor otak banget tuh. Misalkan budgetnya 1 juta, pasti pengennya kelihatan kayak ini produksi dengan budget 2 juta. Budget 2 juta, pasti motor otak juga biar gimana caranya biar ini kelihatan kayak budget produksinya tuh 4 juta. Budget produksi 4 juta, pasti motor otak lagi. Gimana caranya biar ini kelihatan kayak budget produksinya 10 juta, dan seterusnya. Ngerti maksudnya ya? Soalnya nggak mungkin kan freelancer pengen hasilnya jelek, karena ya nama mereka taruhannya. Walaupun buat freelancer, aku tahu ini hal yang sangat menyebalkan ya kadang-kadang. Dan tentu saja aku juga pernah ngalamin hal serupa masalah budget ini. Ya udah agak lama sih. Tapi singkatnya, intinya tuh dulu aku pernah ada mantan calon klien yang ngomong, pokoknya budget nggak jadi masalah dan pengennya video yang terbaik. Padahal udah aku tanya ulang-ulang dengan berbagai cara dan baik-baik juga pastinya. Kalau aku tuh perlu tahu info lebih lanjutnya dengan, ya aku ceritain juga alasannya kayak tadi lah kenapa. Tapi ya tetap itu jawabannya, pokoknya budget nggak masalah, yang penting dapat hasil yang terbaik. Akhirnya ya udah, abis itu dibikinin treatment kan, dibikinin proposal ya. Biar simpel kita sebut aja estimasi budget projectnya itu X ya. Jadi udah aku kirim, ditanya balik lagi nih, kalau dengan budget 2/3 dan setengah X kira-kira aku bisa dapat apa ya? Lalu aku pikir, oh ya mungkin salahku juga nih ya, cuman ngasih satu opsi, harusnya aku kasih beberapa. Akhirnya ya udah dihitung lagi terus dikirim lagi lah semuanya. Lalu dijawab lagi, kalau aku budgetnya 1/5 X, berarti 1/5 budget awal tadi ini. Gimana? Aku bisa dapat apa ya? Akhirnya ya tau lah ya, kenapa itu jadi mantan calon klien. Ya karena nggak jadi klien. Budget segini, ekspektasi hasil segini. Ya gimana ya, kebetulan kita kan bukan pesulap juga ya. Sekali lagi aku nggak menyalahkan kliennya. Karena ya balik lagi aku yang jual jasa. Dan setiap ada kejadian begini ya pasti selalu ada pelajaran buatku juga. Apa yang bisa dilakuin lebih baik lagi berikutnya. Karena cukup pengalaman pertama dan terakhir aja lah yang kayak gitu. Capek juga kan kadang-kadang. Jadi buat klien jangan takut ngasih budget, jujur lebih baik. Karena itu malahan sebenarnya lebih bagus ya. Jadi yang produksi ini bisa melakukan pengalokasian dana lebih maksimal lagi. Skenario pertama, budgetnya kurang. Pasti langsung dikasih tahu dari awal kalau ini tuh nggak bisa. Kalau mau kita nambah budgetnya atau nggak, turunin ekspektasi hasilnya. Ya kan? Dan sebaliknya juga skenario kedua. Kalau ternyata budgetnya lebih, walaupun aku nggak pernah ketemu sih dengan orang yang nyiapin budgetnya lebih, kayaknya ini mitos, tapi ya kita anggaplah mitos ini tuh ada ya. Kalau kayak gitu pasti juga langsung ditanya, dengan budget segini kita bisa naikin produksinya nih, gimana? Pasti begitu kan? Jadi buat freelancer jangan sebel dulu walaupun udah ketemu dan menjawab 1000 kali pertanyaan yang sama diulang-ulang. Ya jelasin aja pelan-pelan, nikmatin prosesnya, karena ya itu part of the job. Lama-lama juga jadi makin gampang kok. Itu mindset dan pendekatanku secara singkat berdasarkan pengalamanku selama ini. Kalau ada yang mau nambahin atau beda pendapat, silakan langsung taruh aja di komen ya. Bye.